penderitaan dapat membawa kita kepada kesempatan yang lebih baik. Kita mengetahui bahwa banyak kitab dalam Perjanjian Baru ditulis oleh Paulus ketika dia di penjara, dan bukannya ketika ia bebas melayani. Buku Wahyu yang merupakan buku profetik luar biasa ditulis oleh Yohanes ketika dia diasingkan sendirian di Pulau Patmos, juga bukan ketika ia sedang berada di tengah-tengah pelayanan dengan orang banyak. Dan buku tentang kisah perjalanan seorang musafir atau Pilgrim's Progress, yang sering disebut orang sebagai buku terpenting bagi kekristenan setelah Alkitab, ditulis oleh John Bunyan ketika ia berada dalam penjara. Begitu juga dengan Yusuf. Justru dari dalam penjara Tuhan mempertemukan dia dengan orang yang akan menjadi jembatan penghubung kepada Firaun, yang kemudian mengangkat dia menjadi pemimpin dalam kerajaan Mesir dan membuat mimpinya menjadi kenyataan. Yusuf tentunya tidak mengerti semua itu. Yusuf tidak mengerti bagaimana caranya mimpinya itu menjadi kenyataan. Dan sebenarnya dengan pemikiran manusia adalah mustahil mimpinya itu jadi kenyataan. Tapi seandainya Yusuf tidak pernah masuk ke penjara, dia tidak akan pernah berjumpa dengan juru minuman raja, dan dia tidak akan pernah berjumpa dengan Firaun. Jadi justru pengalaman penjara tersebut membuka kesempatan yang baik untuknya. Dan Yusuf bisa berada dalam penjara karena ia memilih tetap hidup kudus dengan tidak mau berbuat dosa kenajisan bersama istri Potifar. Sebagai akibatnya dia difitnah dan kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Bila kita melihat lebih jauh lagi, Yusuf berada di rumah Potifar karena orang-orang yang seharusnya mengasihi dan melindungi Yusuf, yakni saudara-saudaranya, justru iri hati kepadanya dan ingin membunuh dia. Mereka mula-mula melemparkannya ke dalam sumur dan kemudian menjualnya sebagai budak. Semua penderitaan yang dialami Yusuf dirajut Tuhan, menghasilkan kesempatan yang baik bagi Yusuf. Kita tentunya tidak berdoa agar penderitaan datang kepada kita. Kita juga tidak bisa memilih penderitaan mana yang boleh datang dan mana yang tidak. Namun ketika penderitaan itu datang, biarlah kita mengerti bahwa penderitaan itu bisa dirajut Tuhan untuk membawa kesempatan yang baik kepada kita. Percayalah kepada Tuhan sepenuhnya. Janganlah sesali penderitaan apapun yang sudah terjadi atau sedang terjadi dalam hidup kita. Lakukan bagian kita seperti yang dilakukan Yusuf. Ia tetap berjalan dalam kebenaran, ia tetap berjalan dalam kekudusan, ia tetap mengasihi, ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Marilah kita juga demikian. Kita tetap mengasihi di dalam kebenaran dan menyatakan kebenaran di dalam kasih. Ketika penderitaan datang, pastikanlah kita selama ini telah berjalan dalam kebenaran, dan selanjutnya tetaplah berjalan dalam kebenaran. Lalu seberapa berat pun penderitaan tersebut, karena Tuhan tidak pernah melupakan kita, Tuhan tetap menyertai kita, maka kita akan sampai pada kesempatan yang lebih baik yang dibukakan Tuhan bagi kita. Sebagaimana Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan juga menyertai kita. Ketika Yusuf berada di rumah Potifar sebagai budak, ketika dia difitnah, dan ketika di penjara, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Demikian juga dimanapun kita berada, Tuhan tetap menyertai kita.
Janganlah kita mau tergoda untuk menyerah, apalagi untuk masuk ke dalam wilayah kehendak daging dan berkompromi dengan dosa. Marilah tetap bertekun untuk terus percaya dan patuh kepada Tuhan. Pada akhirnya kita akan menyadari dan menemukan bahwa melalui semua penderitaan itu, Tuhan membuka kesempatan yang jauh lebih besar dan lebih baik yang tidak mungkin akan terjadi bila kita tidak mengalami penderitaan tersebut. Marilah kita belajar bersukacita bila kita menderita karena Tuhan Yesus, karena kita berbuat baik, karena kita hidup kudus, karena kita tidak berkompromi dengan dosa, atau karena tidak berhenti memberitakan Injil. Mari kita membaca 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 16. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Dan marilah kita membaca juga Matius 5 ayat 10 sampai 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi biarlah kita bersukacita di dalam penderitaan yang kita alami karena kebenaran, karena melayani Tuhan Yesus. Kita tidak lagi takut atau terkejut ketika penderitaan datang setelah kita berbuat baik. Kita selalu mengingat teladan kehidupan Yusuf dan juga teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang baik bagi kita supaya kita mengikuti jejaknya. Dan Tuhan akan merajut segalanya menjadi kebaikan kepada kita untuk menggenapi rencananya bagi kita. Ingatlah Roma 8 ayat 28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kiranya firman ini selalu hidup dalam hati kita. Amin dan amin.